kalau kita siap sedia memberitakan Injil, saudaraku, maka Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Amin. Maka Tuhan itu akan mengurapi mulut kita. Amin. Amin. Mungkin saudaraku, orang yang kita hadapi orang yang sangat sangat saudara takutkan mungkin dari wajahnya, mungkin contohnya saudara. Tapi saudaraku, saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Amin. Roh Kudus akan mengurapi lidah kita. Amin. Sehingga pada waktu kita berbicara, saudaraku, dia akan bertobat. Terima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Satu kali ini terjadi kira-kira 5 tahun lalu, saudaraku. Ya. Ada seorang bapak, saudaraku, dia kena stroke, saudaraku. Ternyata dia adalah salah satu orang kuat, saudaraku, waktu itu. Ya. Saya tidak tahu kalau saya tidak lihat namanya, saudaraku. Ya. Nah, waktu itu, saudaraku, waktu saya masuk, saya rada sedikit merasa kecil karena ini adalah orang hebat, saudaraku, di Indonesia. Tapi, saudaraku, karena saya adalah hamba Tuhan, saudaraku, saya pendeta, saya harus memberitakan kabar baik. Amin. Walaupun dia orang besar, orang kuat, orang banyak uang, saudaraku. Ya. Waktu saya lihat namanya, saudaraku, waduh, saya tahu nih orang ini orang siapa, saudaraku. Di depan saya ini orang siapa, saudaraku. Nah, tapi apa yang terjadi, saudaraku? Luar biasa. Pada waktu saya berdoa, saudaraku, Tuhan memberikan keberanian. Amin. Amin. Saudaraku, tiba-tiba saya berbicara, Bapak, Yesus mengasihi Bapak. Amin. Padahal dia belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Amin. Tuhan Yesus sayang kepada Bapak. Amin. Kalau Bapak terima Yesus, Bapak terima keselamatan. Amin. Wah, saudara, saya tantang dia, saudara. Bapak mau nggak terima Tuhan Yesus? Ya, dia rada ngaguknya sedikit, rada susah, saudara. Tapi saya percaya dia setuju, saudara. Mungkin dia nggak berani mengungkapkan, saudara. Nah, saudara, pada waktu kita memberitakan Injil, maka Roh Kudus akan memberikan keberanian. Amin. Saudara, siapakah Petrus? Ya, adalah Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, betul? Ya. Tapi pada waktu dia memberitakan Injil, saudara, dia punya keberanian. Kenapa, saudara? Bukan keberanian karena dia orangnya berani, saudara. Bukan. Tapi karena memang dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Roh Kudus mengurapi kita, saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, maka sesuatu yang akan menusuk orang-orang untuk bertobat kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu dikatakan, pada waktu Petrus bersaksi, orang-orang sangat tertusuk hatinya. Kenapa, saudara? Pada orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu, saudara, bukan orang-orang yang baik semua. Ada orang Yahudi, saudara, ya. Ada orang-orang Saduki, Farisi, saudara. Tapi pada waktu Petrus memberitakan Injil, hati mereka sangat tertusuk. Dan mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Dikatakan, ya, dikatakan bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi diri untuk dibaptis. Amin. Saudaraku, Roh Kudus akan mengurapi kita. Amin. Amin. Roh Kudus akan memakai lidah kita. Amin. Untuk kita bersaksi bagi kita. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita menjadi utusan Injil. Amin. Amin. Untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku, dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Kenapa dikatakan indah, saudara? Ya, karena kita memberitakan tentang keselamatan. Amin. Saudara, bukan banyak orang, mungkin banyak juga di antara kita yang takut mati. Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Saya percaya saudara pasti angkat tangan. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku, ada banyak orang takut mati. Betul gak? Nah, saudaraku, orang-orang seperti ini perlu mendengar tentang Yesus. Amin. Amin. Kalau dia mati, dia akan masuk surga. Amin. Kalau dia mati, saudaraku, dia tidak akan masuk neraka, tapi dia akan masuk surga. Amin. Sehingga dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku, kita memindahkan jiwa dari gelap kepada terang. Amin. Kalau kita melihat, saudaraku, orang Samaria, perempuan Samaria, dia adalah wanita berdosa, betul kan? Ya. Dia dikatakan suaminya banyak. Yesus tahu, saudaraku. Dan apa terjadi, saudaraku? Yesus bersaksi. Yesus memberitakan Injil. Dan saudaraku, dia bertobat. Dia terima Yesus. Saudaraku, wanita berdosa terima Tuhan Yesus. Pada waktu dia terima Yesus, saudaraku, dia punya pengharapan. Amin. Dia punya iman, saudaraku. Hidupnya diubahkan. Amin. Pada waktu hidupnya diubahkan, saudaraku, dia tidak mau. Dia menikmati sendiri. Dikatakan dia pulang ke kampungnya dan dia memberitakan Injil. Amin. Artinya apa, saudaraku? Betapa indahnya, ya,
kalau kita memberitakan kabar baik. Karena kabar baik itu akan diterima orang itu, dan orang itu akan menyampaikan kabar baik lagi. Amin. Amin. Dan saudara, mari siap sedia untuk kita menjadi pemberita-pemberita. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, saudara, di kantor, dimanapun kita berada, saudara, ada kesempatan dan waktu. Mari kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, mari kita lihat berita Injil, saudara, adalah artinya compassion atau belas kasihan. Ya. Mari kita lihat satu ayat. Ya. Mari kita lihat Matius 9, saudara, ya. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Mari kita akan baca saudara bersama-sama. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Berita Injil adalah compassion, ya. Belas kasihan. Mari kita akan baca mulai ayat 35. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudaraku, compassion, belas kasihan. Dikatakan, saudaraku, pada waktu Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, kira-kira kita punya nggak hati seperti itu? Haleluya. Kalau saudara melihat orang-orang, ya mereka yang sedang berpesta pora, mereka yang sedang melakukan dosa, kira-kira kita punya nggak belas kasihan itu? Saudaraku, kalau kita punya belas kasihan itu, berarti kita punya compassion. Amin. Amin. Dikatakan, saudaraku, melihat orang banyak itu, dikatakan saudaraku, orang banyak itu seperti apa? Dikatakan, saudaraku, mereka tuh lelah. Coba lihat, saudaraku, mereka yang kerja-kerja di bar, di diskotik, mereka tuh lelah, betul kan? Coba saudara lihat matanya mereka tuh lelah, saudara. Mereka perlu uang, saudara. Mereka kerja keras, ya. Mereka menjual segala-galanya, mereka tuh lelah, saudara. Demi untuk uang, demi untuk makan, demi untuk keluarga, saudara. Mereka tuh lelah, betul, saudara? Ya. Dikatakan, saudara, mereka terlantar, ya. Artinya apa, saudara? Tidak ada orang yang mempedulikan mereka, ya. Tidak ada orang yang peduli dengan mereka. Mereka terlantar, saudara. Ya. Dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Mereka liar, saudara. Ya, yang penting mereka dapat uang. Mereka bisa makan. Dan saudara, dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus apa? Oleh belas kasihan. Saudara, mari kita minta supaya belas kasihan Allah itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau ada belas kasihan Allah dalam hidup kita, saudara, saya percaya kita akan memberitakan itu. Amin. Ini kesempatan. Amen. Ini kesempatan. Amen. Ini kesempatan. Amen. Saudaraku, saya seringkali kalau ditelepon, Pak, ada orang lagi gawat di ICU, Pak. Jam 3 pagi, saudara. Masih ngantuk, saudara. Masih enak tidur. Tapi mau ngomong saya harus datang, saudara. Kenapa? Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Saya ingat, saudara, jam 4 pagi saya ada melayani di rumah sakit. Saya berdoa, ya. Dan kira-kira jam 6 pagi dia meninggal, saudara. Tapi saya percaya, saudara, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Kalau kita punya belas kasihan, saudara, maka kita tidak akan mengasihi diri kita sendiri. Kita mau membayar harga. Amin. Saudara, kalau kita memberitakan Injil, maka kita akan mendapat upah. Upahnya apa, saudara? Yaitu mahkota sukacita. Amin. Saudara mau nggak punya mahkota sukacita? Amin. Kalau saudara mau punya mahkota sukacita, saudara banyak memenangkan jiwa. Amin. Kalau saudara tidak banyak memenangkan jiwa, saudara tidak punya mahkota sukacita. Ya. Saudara, dikatakan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mahkota telah tersedia bagiku. Saudara, saya percaya kalau kita memberitakan Injil, bersaksi,
banyak jiwa percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan menerima mahkota sukacita. Mahkota sukacita kita adalah apa, saudaraku? Jiwa-jiwa. Saudaraku, dikatakan satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bertobat, seisi surga bersukacita. Kira-kira, saudaraku, seisi surga itu seberapa? Kira-kira, saudaraku, malaikat di surga itu ada berapa, saudaraku? Kita nggak bisa hitung. Bayangin, saudaraku, malaikat di surga itu begitu banyak, saudaraku, gak kehitung, saudaraku, bersukacita karena apa? Satu orang bertobat. Wah, saudaraku, luar biasa, saudaraku. Ini adalah pekerjaan yang besar. Amen. Ini adalah bisnis yang paling besar di dunia ini, saudara. Amin. Amin. Nah, saudaraku, untuk itu mari kita menjadi utusan-utusan Allah. Amin. Bersaksi, pergi memberitakan Injil. Amin. Saudara, yang pertama, memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, memberitakan Injil. Memberitakan Injil Adalah perintah Tuhan. adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintah. Siapa yang mengasihi Tuhan? Amin. Pergi dan beritakan. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku, memberitakan Injil artinya membawa kabar baik. Amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku, memberitakan Injil dengan compassion, ya, dengan belas kasihan. Saya percaya, saudaraku, kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi gereja yang bangkit. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya.